Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55, demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya pasal 55. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri, akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung, akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan pembacaannya, namun juga melakukan serta memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat bacaan ini merupakan sebuah bacaan yang mengajak setiap umat Israel untuk ikut di dalam keselamatan Tuhan. Secara khusus bacaan ini merupakan sebuah bacaan. Yesaya 55 adalah masa di mana bangsa Israel sebentar lagi akan meninggalkan tanah pembuangan mereka ketika mereka telah terpecah menjadi dua kerajaan. Dalam bagian ini Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mengikuti keselamatan yang berasal daripada Tuhan saja. Mengikuti keselamatan yang benar-benar berasal daripada Tuhan, yang memampukan mereka untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka di bawah kendali Tuhan saja. Dan dari bagian ini juga Yesaya mengingatkan bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita, dan jalan kita itu bukanlah jalan Tuhan. Karena rancangan kita terkadang tidak sesuai dengan firman-Nya. Tuhan memiliki rencana yang lebih indah atas kehidupan kita. Tuhan punya segala sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan kita ke depannya. Walaupun mungkin pada saat ini kita menjalani dengan situasi yang tidak baik, tetapi melalui rancangannya Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu ajakan keselamatan ini
juga berbicara kepada setiap kita, setiap umatnya yang hadir dan berkarya di tengah-tengah situasi pada saat ini, di tengah situasi yang membatasi kita, situasi yang mungkin buat kita situasi yang benar-benar baru. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu kita menanggapi ajakan juru selamat ini dengan mengarahkan diri kita untuk sepenuhnya Tuhan pakai dalam kehidupan kita. Marilah kita benar-benar mengikuti serta turut di dalam jalan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu, hidup kita benar-benar mencerminkan jalan keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan, yang Ia anugerahkan untuk keselamatan setiap umatnya, yang Ia sayangi, yang Ia pelihara, dan yang Ia mampukan untuk menjadi berkat di tengah kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah kami boleh mencerminkan jalan keselamatan yang berasal daripada-Mu, mengikut serta di dalam jalan keselamatan itu, dan juga benar-benar mengarahkan diri kami untuk mengikuti jalan selamat yang berasal daripada-Mu saja. Mampukan kami ya Bapa, tolong dan kuatkan kami supaya kami boleh benar-benar mengarahkan diri kami pada keselamatan yang berasal daripada-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mengingatkan bahwa pendaftaran untuk peserta ibadah Rabu Abu secara onsite telah dibuka. Mereka yang ikut secara onsite adalah mereka yang berusia 17 sampai dengan 60 tahun, diadakan di gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang berusia di atas 60 tahun maupun di bawah 17 tahun, silakan mengikuti ibadah Rabu Abu dari rumah masing-masing yang akan disiarkan secara live pada pukul 6:30, 6:30 malam atau 18.30. Dan marilah kita boleh merenungkan diri kita, mempersiapkan diri kita, dan juga benar-benar mengingat identitas kita yang berasal daripada debu yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan-Nya di dalam dunia ini, menyatakan kemuliaan-Nya kepada dunia ini. Selamat beristirahat, selamat mempersiapkan diri memasuki masa Prapaskah, selamat mempersiapkan diri juga untuk melaksanakan aksi penyangkalan diri GKI Ciceruk tahun 2022. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati.